Di tahun 2000-an pernah ada kecelakaan di satu desa di Jawa yang nggak bisa gue sebutin tempatnya di mana. Jawa mana gitu, Muy? Nggak bisa juga. Jawanya Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Cuman kotanya nggak bisa gue sebutin apa. Oke. Kecelakaan itu tepatnya ada satu rumah kebakaran di desa itu. Kebakaran itu tuh gede banget, Bi, Nat. Kabarnya karena ada minyak tumpah terus kebakar tiba-tiba gitu. Karena awal mula kebakarannya berasal dari dapurnya. Tiba-tiba warga desa tuh ngedengar ada suara ledakan dan akhirnya satu rumah tuh langsung kebakar gitu aja. Dan kebakaran itu terjadi di sekitar jam 9-an malam. Warga-warga di sana tuh bener-bener kayak langsung ngebantuin si korbannya, Bi. Nah, karena lu bayangin kalau misalnya ada satu desa terus ada salah satu warga tuh yang butuh bantuan, pasti orang-orang desa tuh gercep kan buat ngebantuin kan. Iya, bener. Nah, semua orang tuh orang-orang desa sana bener-bener ngebantuin si korban ini. Iya, orang desa masih kayak ya saling bantu gitu kan. Iya, benar. Nah, akhirnya mereka tuh bisa nyelamatin lah pemilik rumahnya. Ada ibu-ibu dan ada anak cewek umurnya sekitar 12 tahunan. Setelah mereka berdua diselamatin, ada salah satu warga desa, cewek ya, kita sebut aja namanya Maya, teriak kayak gini ke warga desa ini. Aku lihat masih ada satu orang, Mas, dalam sana, tolong bantuin gitu. Nah, dia tuh ngomong kayak gitu karena dia bisa ngeliat dengan jelas banget dari jendela luar gitu. Kan dia di luar kan. Dari jendela luar itu dia ngeliat kalau misalnya ada cewek di dalam rumah tuh lagi ngelambai-lambain tangan gitu. Minta tolong gitu. Minta tolong gitu. Dan si Maya ini bisa ngeliat jelas banget kalau misalnya si cewek ini ngelambain tangan sambil badannya kebakar semua. Oh shit. Tapi pas Maya lagi teriak-teriak kayak gitu, bener-bener nggak ada satu orang pun yang nanggepin. Karena si orang-orang desa tuh lagi bantuin ibu sama anaknya kan. Nah, nggak lama setelah itu, tiba-tiba ibu-ibu yang baru diselamatin sama warga desa tuh ngomong kayak gini, anak saya masih di dalam, Mas, tolong bantuin. Gitu. Yang cewek tadi ternyata. Iya, nah akhirnya ngedengar si ibu itu ngomong kayak gitu, barulah warga desa tuh gerak buat maju masuk ke dalam rumahnya. Tapi karena warga desa tuh lama ngebantuinnya, sayangnya anak itu meninggal karena kebakaran hebat. Dan si Ma itu ngelihat pakai mata kepalanya sendiri gimana si cewek ini kebakar semua sekujur tubuh dan meninggal di tempat. Dan si cewek yang mati kebakaran ini kita sebut aja namanya Ami. Umurnya sekitar 18 tahun. Oke. 2 minggu berlalu kejadian kebakaran itu ternyata bener-bener ngehantuin si Maya banget. Kenapa? Karena dia jadi satu-satunya orang yang lihat kalau misalnya si almarhumah Ami ini meninggal karena kebakaran itu. Serem banget sih ngelihat dia Ami ini kebakar gitu kan. Iya, dan dia doang lagi bilang. Nah, dia tuh masih kebayang banget sama kejadian itu kan. Karena dia pun juga ngerasa kayak harusnya gue aja yang masuk di sana daripada gue nungguin warga desa lama ngebantuin, harusnya gue bisa masuk duluan gitu loh. Dia nyesel gitu. Iya, dia nyesel lah karena dia nggak bisa ngebantuin si Ami yang udah meninggal kebakar ini. Tapi perasaan itu dia pendam sendiri, nggak pernah diomongin ke siapapun, termasuk keluarga dan teman-teman dekatnya di SMA. Jadi by the way si Maya ini umurnya sekitar 17 tahun lah, masih SMA. Nah, ada di satu malam dia tuh lagi tidur pulas banget nih si Maya ini. Tiba-tiba dia kebangun karena dia dengar ada kayak suara gaduh gitu. Pas dia buka mata, ternyata tuh rumahnya lagi kebakaran hebat. Pas dia buka mata, ternyata bener rumahnya lagi kebakaran hebat banget. Dia langsung panik, dia kebingungan, dia teriak-teriak minta tolong. Ada yang ngebantuin pun juga nggak ada. Oh shit. Nggak ada satu orang pun yang ngebantuin. Saya pada akhirnya dia bisa keluar dari kamarnya tuh. Dia keluar dari kamarnya, dia sekarang di ruang tengah, dan dia ngelihat ke arah luar, ke arah jendela luar. Nah, pas dia lihat ke arah luar, dia ngelihat ada sosok cewek, rambutnya panjang, sekujur tubuh itu hitam gosong kayak bekas kebakar, dan si sosok cewek ini cuma diem aja ngeliatin Maya dari luar. Nah, di situ tiba-tiba Maya kebangun, dan dia langsung nangis. Ternyata dia sadar kalau misalnya ini tuh mimpi. Gitu. Nah, dia nangis, dia ketakutan, dan dia tuh jadi mikir kayaknya sosok cewek yang dilihat di mimpi itu adalah Ami. Maya pun mikir kayaknya kejadian yang di mimpi itu tuh bener-bener kejadian yang dialamin sama Ami waktu pas kebakaran kemarin. Karena dia habis nangis, dia kecapean dan dia habis mimpi buruk, dia tuh coba nenangin diri dan dia keluarlah ke kamar buat minum gitu. Dan pas dia lihat juga ternyata masih pagi, jam 2:30. Dia bangun, dia keluar dari kamar, dia ke arah dapur, dan rencananya dia cuma minum habis itu balik lagi ke kamar buat tidur. Baru banget dia keluar kamar dan mau ke arah dapur jalan, tiba-tiba si Maya tuh dengar suara cewek kayak gitu. Nah, tapi itu suara samar-samar. Karena si Maya tuh denger itu suara samar-samar, akhirnya dia cuekin aja lah. Dia lanjut lagi ke dapur buat ambil minum. Beres minum, dia mau balik ke kamar, tapi sebelum dia balik kamar,
untuk yang sekarang dia dengar dengan jelas banget ada suara cewek ngomong kayak tolong gitu. Suara itu bener-bener kayak suara merintih kesakitan itu lebih. Nah, cewek dan suara tuh lemes banget. Nah, karena si Maya akhirnya denger dengan jelas ada suara kayak gitu, dia langsung lari ngibrit ke kamarnya, langsung taruh gelasnya, dia langsung paksain tidur dan akhirnya dia coba tidur bisa lah. Akhirnya pas dia bangun udah nggak ada tuh kejadian kayak gitu lagi. Nah, kurang lebih 2 bulan setelah kejadian itu, akhirnya Maya tuh bisa coba pelan-pelan ngelupain dan nggak kebayang-bayang akan kejadian kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Dan dia juga udah nggak gitu mikirin soal di mana dia dengar ada cewek minta tolong di rumahnya. Nah, di hari itu dia aktivitas kayak biasa lah, sekolah pagi dan pulang sampai sore gitu kan. Nah, tapi di hari itu abis dia sekolah, dia tuh main dulu ke rumah teman-temannya, rame-rame tuh berlima lah kira-kira. Jalanlah mereka berlima kan dari sekolah ke rumah temannya ini. Main tuh, keasikan main, lama-lama nggak berasa ternyata udah jam 8 malam. Karena udah malam, si Maya ini ngajak lah teman-temannya balik, tapi ternyata teman-temannya nggak mau balik. Mereka malah ngomong kayak, kita sampai malam aja di sini Maya, kan besok Sabtu ini, gitu, nginep aja apa enggak, gitu. Nah, sebenarnya tuh Maya mau banget main sampai malam, apalagi nginep. Cuman mamanya tuh udah SMS mulu buat nyuruh Maya balik karena udah malam. Dia takut banget sebenarnya pulang sendiri jalan kaki. Tapi pas dia ajakin teman-teman yang nggak ada yang mau, akhirnya dia terpaksa buat pulang sendiri dong. Jalan kaki tuh malam-malam dari rumah temennya ke rumahnya dia sendiri. Iya, daripada dia nyokapnya gitu kan. Iya, benar. Hal lain juga yang bikin dia takut sebenarnya, kalau misalnya Maya pulang dari rumah temennya ke rumah dia tuh harus ngelewatin rumah Ami yang kebakaran itu. Nah, semenjak kejadian 1 bulan lalu, dia tuh sebenarnya udah nggak pernah sama sekali ngelewatin rumah bekas kebakaran itu. Oke. Nah, tapi mau gimana lagi kan, daripada Maya dimarahin karena nggak pulang-pulang, terus teman-teman yang nggak ada yang mau nganterin dia pulang, akhirnya dia beraniin diri buat jalan sendiri dari rumah temennya ke rumah dia, ngelewatin rumah Ami yang kebakar itu. Jalanlah dia kan sekitar jam 8-an malam tuh, kayak di desa, jalannya tuh gelap, penerangannya tuh nggak terang-terang banget, suasana tuh sepi banget lah. Dan yang lewat dari jalanan itu tuh cuma dia doang. Biasanya kan kalau di desa jam 8-an malam udah sepi kan. Nah, akhirnya dia jalan tuh sendiri. Dan singkat cerita akhirnya dia jalan lah, dan sampai dia di depan tempat kejadian rumah Ami kebakaran itu. Rumah bekas kebakaran itu masih ditinggal gitu aja, Bi. Nah, masih kelihatan banget bekas kebakar, gelap, gosong, dan udah hancur gitulah rumahnya. Terbengkalai gitu ya? Iya, benar. Pas dia lagi jalan ngelewatin rumah itu, dia tuh lirik-lirik gitu loh ke arah rumahnya si Ami itu. Karena dia parno juga kan, takut ada apa-apaan kan. Nah, alhamdulillahnya tapi pas dia udah jalan ngelewatin rumah itu aman tuh, nggak terjadi apa-apa sama sekali. Tapi tiba-tiba belum jauh pas dia habis ngelewatin rumahnya itu, dia dengar lagi suara yang persis banget dia dengar pas ada di dapur rumahnya. Tolong, aduh gitu. Suaranya lirih persis banget kayak ada di dapurnya waktu bulan lalu. Langsung tuh buru-buru dia jalan cepet lah buat ngejauhin rumah itu kan. Dia jalan sambil nunduk biar dia nggak ngeliat ada apa-apa di depan, karena dia takut banget setelah dengar suara itu. Pas dia lagi jalan cepet buat ngejauhin rumah itu, tiba-tiba dia ngeliat di depan dia persis, Bi, Nat, ada kaki nyeker, dan kaki yang dia lihat itu hitam legam banget. Nah, kan si Maya jalannya sambil nunduk kan, jadi tuh dia nggak bisa ngeliat sebenarnya sosok itu tuh siapa di depan dia gitu. Jadi lihat kakinya doang kan? Iya, dia lihat kakinya doang. Nah, tapi tuh Maya sadar banget kalau misalnya kaki yang dia lihat itu bukan kaki manusia. Karena nggak mungkin ada manusia nyeker terus kaki kita legam gitu. Nggak mungkin kan. Nah, karena dia takut banget, dia tuh langsung ngebalikin badannya dia, merem dan baca doa lah. Gak lama dia habis baca doa sambil merem itu, tiba-tiba dia tuh jatuh, nyosrok ke tanah gitu, tiba-tiba banget. Karena Maya ngerasa kayak di belakang dia tuh kayak ada yang ngedorong kenceng banget gitu. Nah, refleks Maya langsung buka mata dong buat bangun. Nah, pas dia buka matanya, dia bangun, dia ngebalikin badannya dia ngeliat di depan mata dia persis ada sosok cewek tinggi, gosong, dan cewek itu tuh teriak depan mukanya Maya persis, tolong, gitu. Dan saat ini tuh si sosok cewek ini tuh teriak kenceng banget depan mukanya Maya persis. Nah, ngelihat kayak gitu Maya tuh langsung teriak kenceng banget, minta tolong lah tuh, tolong gitu. Nah, sampai akhirnya ada beberapa warga desa sana keluar rumah buat ngebantuin si Maya ini. Si warga desa tuh ngebawa Maya ke rumah salah satu warga desa yang ada di sana lah, kayak buat dikasih minum, kayak ditenangin dulu gitu.
Nah di situ tuh banyak banget Nat yang ngebantuin Maya, sampai ada sekitar 10 orangan lah kayak ngerubungin Maya gitu tuh. Iya. Nah si Maya tuh lagi duduk di teras di salah satu warga desa di sana.